Ketika kita bangun, kita telah disuguhkan matahari pagi. Kita diizinkan memulai lembaran hari yang akan kita lalui hari ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita awali hari ini dengan bersyukur pada Tuhan dengan tetap setia merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 4 Mei 2021, tertulis di Efesus 5 ayat 20. Demikian dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan, manoktong mahamu madok moliate sian saluna tu debata ama di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan dan kesulitan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup yang dia terima. Paulus mendorong jemaat Tuhan di Efesus untuk hidup sebagai anak Tuhan, antara lain dengan senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatunya. Nasihat ini bukan perkara yang mudah, mengingat ketika menyampaikan nasihat ini, Paulus sendiri sedang menghadapi kesesakan. Tetapi Paulus tetap dapat mengucap syukur untuk apa yang sedang ia alami. Bagi Paulus, mengucap syukur merupakan bagian proses pertumbuhan anak Tuhan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Mengucap syukur tidak hanya ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami berkat Allah. Sama seperti Paulus, dalam kesulitannya pun dia tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan keyakinan bahwa dia tahu yang terbaik bagi kita. Fanny Crosby adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun ia diizinkan Tuhan harus mengalami kebutaan sejak usianya 6 minggu, namun demikian ia sama sekali tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Suatu kali seseorang berkata kepadanya, sayang sekali ya, Sang Pencipta tidak memberikan Anda penglihatan, padahal Dia memberikan banyak sekali karunia lain kepada Anda. Tetapi Fanny menjawab, tahukah Anda, seandainya pada saat lahir bisa mengajukan permohonan, saya akan mengajukan permohonan agar tetap dilahirkan buta. Orang itu terkejut dan bertanya, mengapa? Kok begitu? Fanny kemudian menjawab, karena bila saya nanti kelak ke surga, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat. Dan karena saya butalah, saya juga berusaha untuk membangun diri saya saat ini. Sungguh suatu wujud ungkapan hati yang penuh dengan syukur. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Apa kuasanya? Harvard Health Publishing menunjukkan hasil penelitian yang menyatakan mengucap syukur dapat membuat kita lebih berbahagia. Mengucap syukur merupakan tanda seseorang menghargai ataupun berterima kasih terhadap apa yang diterimanya, baik sesuatu yang tampak di matanya ataupun yang masih hanya dalam rasa di dalam hatinya. Dengan ucapan syukur, orang-orang akan mampu menyadari masih adanya kebaikan di dalam hidup ini. Sebuah penelitian lain pun mengungkapkan rasa bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan, daya tahan, mengurangi stres, serta depresi. Sangat beruntungnya, apalagi di zaman kita yang sekarang yang menghadapi pandemik ini. Semakin seseorang bersyukur, maka makin besar pula kesejahteraan maupun kepuasan hidup mereka secara keseluruhan. Orang yang bersyukur pasti akan mempunyai kapasitas lebih untuk bersuka cita maupun memiliki energi atau emosi yang positif yang menjadikan hidupnya lebih berkualitas. Terlebih kualitas
imannya. Sama seperti Fanny Crosby, sampai ia menutup usia di usianya 94 tahun, ia bisa menulis lebih dari 8.000 lagu rohani. Saudaraku, dari firman hari ini kita belajar, seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga mukjizatnya yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberikan hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, jangan putus asa. Jangan hilang harapan atas apa yang kita alami. Ingatlah selalu ucapkan syukur yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah hati kami dengan ucapan syukur. Ajarkan kami untuk selalu melihat cara-Mu memberkati hidup kami, agar hari ini kami senantiasa mengucapkan syukur dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.